Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyida syuhur wa anzala fihi al-Qur'ana kama anzala fi Taurata wal Injila waz Zabur. Ahmaduhu wa ashkuruhu subhanahu wa ta'ala fa huwa ahaqqu mahmudin wa ajallu mashkur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ar-rauful ghafur wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh akhrajan nasa minadh dhulumati ilan nur. Subhanallah ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sore yang penuh berkah ini, marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai saat dan detik ini Allah masih berkenan melimpahkan segala rahmat, taufik, hidayah dan ma'unahnya kepada kita bersama, sehingga pada saat ini kita dapat hadir di Masjid Sabilillah yang megah ini dalam rangka li'ila'i kalimatillah. Semoga kehadiran kita oleh Allah dicatat sebagai amal soleh, amal yang baik, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah, pada hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-28. Insya Allah beberapa hari lagi kita akan ditinggalkan oleh bulan yang mulia, ditinggalkan oleh bulan yang agung, ialah bulan suci Ramadan. Kalau saya bertanya kepada bapak-bapak jamaah, ketika kita sudah akan berakhir puasa Ramadan seperti hari ini, kita kira-kira dalam hati kita senang apa tidak? Kinten-kinten kita arepe mari poso Ramadan niki kita seneng napa susah? Susah. Sebagian banyak orang mengukur dengan nafsu manusia secara umum. Ketika puasa hampir berakhir niki, rata-rata manusia itu hatinya merasa senang dan gembira. Padahal di dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, idza kana akhiru lailatin min ramadhana bakat as-samawati wal ardu wal malaikatu. Ketika datang akhir bulan Ramadan,
seperti sekarang ini, bakat as-samawatu, langit menangis, wal ardu, dan bumi juga menangis, wal malaikatu, dan seluruh malaikat ikut menangis. Kenapa langit menangis, bumi menangis, bahkan seluruh para malaikat itu juga menangis? Li'annahu musibatun li ummati Muhammadin. Karena Ramadan akan meninggalkan kita, itu dianggap adalah musibah bagi umat Muhammad. Kenapa dianggap musibah? Ramadan hilang dari sekeliling kita. Yang biasanya pada bulan Ramadan pahala dari ibadah yang kita lakukan oleh Allah dilipat gandakan. Ketika kita berdoa memohon kepada Allah, maka doa kita makbul, diterima oleh Allah. Ketika kita bersedekah di dalam bulan Ramadan, maka sedekah kita diterima oleh Allah. Dan ketika kita bertaubat, beristighfar, mohon ampun kepada Allah, maka kesalahan dan dosa-dosa kita ini diampuni oleh Allah. Akan tetapi ketika Ramadan sudah hilang, sudah menjauh dari kita, kita bukan berada di dalam bulan Ramadan, maka sudah tidak lagi Allah memberikan pahala dan memberikan kemurahan seperti Allah memberikan ketika di dalam bulan Ramadan. Dan kita pun juga berharap semoga puasa kita itu diterima oleh Allah. Ketika kita ditanya, kira-kira puasa panjenengan kepingin diterima atau ditolak oleh Allah, mesti semua menjawab puasa kita dan seluruh ibadah kita kepingin diterima oleh Allah. Inilah yang menjadi pertanyaan kita, sehingga kita itu tidak bangga dan juga tidak senang ketika sudah mau selesai melaksanakan puasa, karena ini masih menjadi pertanyaan apakah puasa kita itu diterima oleh Allah ataukah justru ditolak oleh Allah. Di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW, beliau menjelaskan bahwa pada saat-saat Allah memberikan ampunan kepada hamba yang mau melaksanakan ibadah puasa, tapi ada 4 kelompok manusia yang tidak mendapat ampunan dari Allah, bahkan puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita perhatikan. Puasa siapa yang tidak diterima oleh Allah, dan puasa siapa yang tidak mendapat ampunan dari Allah? Ternyata Rasulullah menjawab adalah 4 golongan yang tidak mendapat ampunan dari Allah, bahkan puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. 4 golongan tersebut, yang pertama adalah mudminul khamri, orang-orang yang masih gemar, senang atau suka menggunakan minum-minuman keras atau yang kita kenal dengan istilah miras, minuman keras apapun bentuknya,
baik itu sedikit lebih-lebih banyaknya. Kalau dia masih menggunakan minuman keras, maka jangan harap puasa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an memang disebutkan bahwa minuman keras, kalau bahasa Al-Qur'an minuman keras itu adalah al-khamru, khomer. Kalau bahasa kita adalah minuman keras. Itu dijelaskan oleh Allah memang ada manfaatnya. Tapi manfaat dan madorotnya, manfaatnya lebih sedikit, akan tetapi madorotnya lebih banyak daripada manfaatnya. Bapak, Ibu jamaah yang berbahagia, kadang-kadang kita juga berpikir orang menggunakan minuman keras itu bahayanya bukan hanya di dunia, akan tetapi bahayanya bagi orang yang minum minuman keras tersebut adalah dunia dan akhirat. Makanya minuman keras ini adalah sangat dilarang di dalam agama, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun selain merusak kepada fisik bagi si pengguna itu, dan termasuk juga merusak kepada keimanannya. Maka orang yang menggunakan minuman keras ini, jangankan masuk surga, mendapat aroma surga itu pun oleh Allah tidak akan diberikan. Para bapak, rokok itu bahayanya tidak sebesar bahaya minuman keras. Akan tetapi di dalam bungkus rokok kita itu selalu diingatkan, merokok bisa menyebabkan penyakit, kanker dan lain sebagainya. Apalagi yang sekarang di dalam bungkus rokok itu ada gambar akibat dari orang yang merokok, sehingga banyak orang-orang yang takut akan hal itu sehingga menjauh dari rokok. Artinya yang dulunya itu merokok sekarang sudah tidak. Akan tetapi yang namanya minum-minuman keras yang bahayanya lebih besar daripada merokok, maka di botol minuman keras itu tidak ada sedikit pun peringatan bahwa minum minuman keras ini bisa menyebabkan penyakit kanker baik jasmani maupun rohani. Tidak ada. Itu kadang-kadang yang membuat kecewa bagi kita sebagai umat Islam yang beriman ini. Oleh karenanya Allah sangatlah melarang bagi semua manusia, bukan hanya umat Islam saja, untuk mengkonsumsi minum-minuman yang dilarang oleh Allah yang disebut dengan khamr itu. Maka bagi kita sebagai orang yang beriman, yang sudah siap dan sanggup melaksanakan perintah-perintah Allah tersebut, jangan sekali-kali kita itu menggunakan khamr atau minuman keras, walaupun apapun alasannya, karena itu akan menghapus dari pahala ibadah yang sudah kita lakukan. Bahkan puasa kita tidak bakal diterima oleh Allah. Di akhirat kita tidak bakal dimasukkan surga, bahkan aroma daripada surga itu pun oleh Allah tidak akan diberikan. Kemudian yang kedua, termasuk orang-orang yang tidak mendapat ampunan dari Allah, bahkan puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah Rasulullah sebutkan wa akul walidaini. Orang-orang yang berani kepada kedua orang tua, atau anak-anak yang berani kepada kedua orang tua.
Maka berhati-hatilah kepada orang tua kita. Jangan sampai kita meremehkan orang tua kita, walaupun orang tua kita itu tidak berpendidikan, tidak sekolah, sementara kita sudah meraih gelar sarjana, S1, S2, S3 dan seterusnya. Dan kita harus ingat dan sadar bahwa yang mengantarkan kita bisa menjadi sarjana itu adalah berkat perjuangan kedua orang tua kita. Maka siapa saja orangnya yang sering menyakiti hati orang tua, itu dijamin oleh Allah hidupnya bakal sengsara. Walaupun dia sebagai orang yang kaya akan harta, maka tetap kehidupannya tidak akan bisa bahagia. Kenapa? Karena dia masih berani dan sering menyakiti hati kedua orang tuanya. Para bapak, di dalam Al-Quranul Karim, orang tua ini oleh Allah diposisikan urutan kedua setelah Allah. Nah, ini saking hebatnya orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan jangan kamu sekali-kali menyekutukannya dengan sesuatu. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu hendaknya kamu harus berbuat baik. Nah, bahkan keridhaan Allah terhadap kita itu juga tergantung seberapa besar keridhaan orang tua kepada kita. Kalau orang tua kita ridho, cinta kepada kita, kepada anak-anaknya, maka sudah pasti bahwa Allah itu pun juga akan ridho dan cinta kepada kita. Kalau Allah sudah ridho dan cinta kepada kita, maka bisa diharapkan bahwa kehidupan kita ini selalu akan mendapat keberkahan dari Allah. Kalau keberkahan sudah diberikan oleh Allah kepada kita, disebabkan karena kita berbakti kepada kedua orang tua, maka dijamin kehidupan kita ini akan selalu bahagia. Dijamin kehidupan kita itu akan dipenuhi dengan kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah fid dini wa dunya wal akhirah. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya sahabat yang namanya Alqamah. Sahabat Alqamah ini adalah salah satu panglima perang dari Rasulullah Muhammad SAW. Hampir ketika perang dipimpin oleh sahabat Alqamah, ini perang tidak pernah kalah. Tapi kenapa si Alqamah ketika mau wafat, nazaknya hampir si Alqamah ini tidak mampu mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak mampu mengucapkan kalimat-kalimat tauhid la ilaha illallah. Padahal barang siapa yang akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Rasulullah menyatakan dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Lah ini sahabat Alqamah, panglima perang Rasulullah, mendukung perjuangan Rasulullah. Ketika nazak ini hampir tidak mampu membaca dua kalimat syahadat, tidak mampu membaca kalimat tauhid la ilaha illallah. Akhirnya Rasulullah panggil sahabat. Setelah datang para sahabat, kemudian Rasulullah bertanya, kenapa si Alqamah ini kok tidak bisa membaca dua kalimat syahadat, juga tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah? Sahabat menjawab, la arifu, tidak tahu.
Kemudian Rasulullah bertanya, apakah si Alqamah ini punya orang tua? Punya. Ibu. Coba cari ibunya. Ternyata ibu dipanggil, kemudian menghadap di hadapan Rasulullah, kemudian ditanya. Ternyata ibunya menjelaskan bahwa si Alqamah, walaupun dia tekun berjuang untuk menegakkan agama Islam, itu pernah menyakiti hatiku, kata ibunya. Ini gara-gara menyakiti hati seorang ibu, akhirnya si Alqamah ini hampir tidak mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Akhirnya Rasulullah memohon kepada ibu si Alqamah dengan segala kerendahan hati, tapi pertama kali ibunya juga menolak untuk memberikan maaf kepada si Alqamah ini karena hatinya masih jangkit, pernah disakiti oleh anaknya yang namanya Alqamah tersebut. Sampai beberapa kali dibujuk ibu Alqamah ini, barulah mau ibu si Alqamah ini memberikan maaf atas kesalahan yang pernah diperbuat oleh anaknya yang namanya Alqamah. Kenapa? Karena kalau ibunya tidak mau untuk memaafkan atas kesalahan Alqamah, maka Alqamah ini akan dibakar oleh Rasulullah. Akan dibakar oleh Rasulullah sebelum dibakar nanti di api neraka. Maka dengan kalimat Rasulullah yang disampaikan kepada ibunya itulah sehingga ibunya tersentuh, tidak tega melihat anaknya itu dibakar di hadapan mata ibunya, sehingga ibunya menyatakan, ya sudah Rasulullah, aku mau memaafkan atas kesalahan anakku. Nah, barulah ibu memberikan maaf kepada anaknya yang namanya Alqamah ini. Baru si Alqamah dituntun untuk membaca 2 kalimat syahadat, dituntun untuk bisa membaca kalimat tauhid la ilaha illallah. Baru si Alqamah ini bisa. Para jamaah, inilah termasuk bahayanya apabila kita masih sering menyakiti hati orang tua kita. Padahal kalau kita tahu dan kita sadar bahwa siapa orang tua kita itu, maka kita tidak akan berani untuk menyakiti hati orang tua kita. Orang tua coba yang pernah melahirkan kita, orang tua itu yang pernah melahirkan kita, taruhannya adalah nyawa, hidup atau mati. Kemudian kita sudah dilahirkan, orang tua oleh Allah di hatinya dikasih kasih sayang oleh Allah sehingga bisa membesarkan anaknya. Walaupun dia menangis, tetap orang tua ini diberikan kasih sayang sehingga mampu membesarkan anaknya tersebut sampai besar, disekolahkan sampai jadi orang yang terhormat. Ini semua adalah berkat pertolongan dan perjuangan daripada orang tua kita. Maka berdosa besarlah apabila seorang anak atau anak yang berani kepada kedua orang tua atau sering menyakiti kepada orang tua. Bahkan kalau bisa kita jadikan orang tua itu sebagai jembatan, sebagai wasilah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan jembatan untuk bisa kita masuk ke dalam surga yang penuh kenikmatan tersebut. Kemudian yang ketiga, termasuk orang-orang yang puasanya tidak diterima oleh Allah dan dosa-dosanya tidak bakal diampuni oleh Allah adalah waqati'ur rahim. Ialah orang-orang yang memutus hubungan silaturahmi. Memutus hubungan silaturahmi, baik kepada saudara kandung atau memutus hubungan silaturahmi sesama muslim. Ini adalah sangat dilarang, bahkan hukumnya haram, berdosa besar untuk memutus hubungan silaturahim ini, apapun alasannya. Maka kalau kita tidak mau puasa kita tidak diterima oleh Allah, janganlah kita mudah untuk memutuskan hubungan silaturahmi, utamanya kepada saudara kita.
Utamanya saudara sesama muslim, saudara seiman, saudara setauhid. Itu lebih berat daripada saudara kandung. Maka ketika orang meninggal, kemudian sudah dimasukkan ke liang lahat di alam kubur, kemudian ditanya toh oleh malaikat itu, selain man robbuka wa ma nabiyuka wa ma kiblatuka wa ma imamuka, itu ditanya tentang siapa saudaramu. Malaikat akan bertanya seperti itu, siapa saudaramu? Kalau kita menjawab saudara kita, kemudian kita sebutkan kepada malaikat adalah saudara kandung kita, oh, alamat kita itu digebuki oleh malaikat. Benar. Saudara yang kita ucapkan, yang kita jawab sebagai pertanyaan malaikat itu adalah semua orang Islam ini adalah saudara kita. Itu adalah lebih kuat, bahkan itu menjadi hujah nanti di alam kubur. Kalau kita sudah bisa menjawab bahwa seluruh umat Islam itu adalah saudara kita, maka kita lolos dari ancaman malaikat yang akan menyiksa kita itu. Nah, bahkan di dalam sebuah kitab yang kecil, ya, saudara sesama muslim, saudara sesama tauhid, itu nilainya lebih besar. Makanya nggak boleh disakiti, baik disakiti secara fisik ataupun rohaninya, nggak boleh. Al muslimu akhul muslim la yadlimuhu. Loh. Jadi orang Islam kepada orang Islam yang lain itu saudara, jangan sampai didolimi, nggak boleh itu. Dosa besar juga, gitu. Kenapa? Ternyata harga nyawa orang muslim, harga nyawa orang muslim di dalam Islam itu mahal harganya, sama dengan harga unta jumlah 100. Coba, unta 100, padahal sapi itu lebih kecil dan lebih murah harganya daripada unta. Itu berapa? Ada yang 20 juta, ada yang 25 juta. Bahkan kalau sapi-sapi yang besar-besar, limusin, kemudian Brahma, itu mencapai 50 sampai ke atas. Lah ini unta berapa? Katakan rata-rata 20 juta lah paling murah, 20 juta. 20 juta kali 100 berapa itu? Nilainya sudah 2M. Itu termasuk harga nyawa seorang muslim. Itu dihargai yang sangat murah, 100 unta. Para bapak, dan yang paling akhir, puasa tidak diterima oleh Allah dan termasuk dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah ini adalah wal masakhin, ya, wal masakhin. Kemudian sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan masakhin, ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, huwallazi la yukallimu akhahu fawqa thalathati ayyam. Ialah orang yang tidak mau tegur sapa kepada saudaranya, tidak mau menyapa kepada saudaranya, fawqa thalathati ayyam, lebih dari 3 hari, itu puasanya juga tidak diterima dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Maka hati-hati, jangan kita sampai meremehkan tentang hal itu. Ini kesempatan Ramadan, oleh Allah diberikan kesempatan. Kalau kita punya problematika yang disampaikan tadi, maka hendaknya harus segera kita selesaikan supaya puasa kita diterima oleh Allah dan kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, karena tadi saya dipesan sampai jam 5.20. Semoga ada guna dan manfaat bagi kita bersama, dan mudah-mudahan Allah tetap memberikan kekuatan kepada kita zahiran wa batinan, sehingga kita mampu melaksanakan perintah-perintah Allah dan mampu pula menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan kita berpuasa ini, puasa kita diterima oleh Allah dan kesalahan serta dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasca Ramadan kita diangkat derajatnya menjadi golongan orang-orang yang bertakwa
kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kurang dan lebihnya, tutur bahasa yang kurang sopan, inilah kemampuan dari pendidikan saya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.